Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk long distance relationship dari Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juni 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aquarius, apa kabar? Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. So ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan long distance relationship kamu, dan baris ketiga progres hubungan kamu di bulan Juni, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dari dua sisi, bisa vice versa. Kita mulai Aquarius. My darling angels, please clarify long distance relationship. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juni 2021. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Aquarius. Kita lihat baris pertama, energi kamu. Oh, Three of Swords. Oke. Knight of Wands. High Priestess. Oke. Aquarius. Oke. Baris kedua energi pasangan long distance relationship kamu. Di sini ada Seven of Wands, the Hermit energy, Queen of Wands. Kita lihat baris ketiga, progres hubungan kamu di Juni. Ada the Magician, Six of Pentacles, dan ada energi King of Wands. King of Wands. Bottom of the deck. Di sini ada King of Cups. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Baper. Di sini baper. Baper karena drama. Sensitif, tersinggung, blow up di sini. Perasaan, intuisi bermain di sini. Ego bercampur di sini. So ini perasaan udah kayak gado-gado, kayak nano-nano, rame rasanya, feelingnya, bapernya, cintanya, rame banget rasanya. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgos di sini. Ya, High Priestess, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, Queen and King of Wands. Oke, ya. So kita lihat dari baris pertama energi kamu. Broken heart di sini. Menurut kamu dia nggak cinta sama kamu lagi. Baper di sini. Rasa sakit banget. Rasa sakit banget. Rasa sakit banget sih. Gue broken heart banget, Nona Pastel. I know. Kamu jadi sangat rentan di sini. Ya, kamu cinta banget sama dia. Dan kamu berharap cinta kamu berbalas di sini. Baper kamu di sini. Ya. Di sini ada passion yang kuat untuk bertahan. Kamu mau melakukan apapun untuk bertahan agar dia tidak tinggalkan kamu. Energi dari High Priestess.
intuisi kamu di sini bekerja keras untuk menebak, menerka-nerka dengan broken heart di sini. Apa yang membuat dia tidak lagi berada dalam hubungan kalian. Dan tidak ada lagi komunikasi. Di sini tidak ada sama sekali. Itu yang membuat semakin baper. Seperti kamu push on your intuition to predict feelings di sini, kayak kamu push intuisi kamu untuk merasakan, menerka-nerka apa yang dia rasakan dengan kamu. Apa yang akan terjadi sih? Baper di sini. Blow up, kayak float gitu, kayak banjir tentang di hati, perasaan kamu kayak dibanjiri dengan rasa broken heart kamu di sini. Si Three of Swords, King of Cups. Si menolak untuk berakhir di sini. Kamu ingin rujuk. Kamu ingin tetap mempertahankan hubungan kalian meskipun ini long distance relation. Saat mudah orang datang dan pergi, easy come, easy out di sini. Easy come, easy go. See. Ini yang kamu lupa. Long distance relationship adalah hubungan di mana kita belajar untuk terbuka dengan kejujuran dalam diri kita, tapi tidak memberikan semuanya, karena di sini bias begitu hubungan yang jarak jauh, and then kamu nggak bisa confirmation what you feel and reaction dari dia dengan sejati gitu, dengan sebenarnya, karena terbatas, ada jarak di sini sih, Aquarius. So yeah, broken heart. Di sini intuisi kamu, semakin kamu bekerja keras untuk feeling, and kalau diberi kesempatan untuk berjuang, kamu akan melakukan itu. Sih kayak pejuang cinta tanpa kenal penolakan, pejuang cinta tanpa kenal menyerah. Sampai kamu lupa mencintai diri kamu sendiri. Tenggelam di sini dengan broken heart. Passion yang kuat untuk terus bertahan, tidak mau ditolak di sini. Virgos di sini, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, membuat Aquarius broken heart di sini. Oke. So kita lihat energi dari pasangan long distance relationship kamu. Di sini ada energi dari Seven of Wands. Dia pasang tembok tinggi. Dia pasang tembok tinggi ketika dia ngerasa something different dalam dirinya. Dia merasa sesuatu yang berbeda. Terlihat di sini dia menarik diri, ghosting di sini. And then dia berusaha untuk berkontemplasi, menenangkan hati, pikiran, tapi ini lebih pada ghosting karena kayak dia recheck kembali feelingsnya dia untuk kamu, passionnya dia untuk kamu, dan dia temukan there is no hard feeling for Aquarius. Dia cross check di sini. Queen of Wands bertindak untuk ghosting di sini. Passionnya adalah dia harus tinggalkan kamu karena there is no hard feeling dari dia untuk kamu. Dia berubah.
Tapi di sini seperti ada sesuatu yang membuat dia berubah. Ada sesuatu yang membuat dia merasa perlu untuk cross-check, recheck kembali apa yang dia rasakan untuk kamu. Apakah masih sama atau sudah berubah? Ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan sehingga membuat dia merasa ilfeel di sini dengan kamu. See. Tentang di sini hubungan tanpa status. See. Dia tidak mendapatkan status dari kamu. Tentang di sini bagaimana dia begitu melihat kamu bersemangat untuk bersama dia, tapi kamu tidak memberi dia status. Di sini dia menarik diri. Kamu punya passion, tapi kamu tidak buktikan dalam tindakan kamu, terutama untuk membuat hubungan ini jelas statusnya. So, dia lockdown kamu, dia buat kamu broken heart. So, ini tentang cause and effect, tentang sebab akibat, di mana dia menentukan langkah dia untuk cross check, untuk recheck kembali feelingsnya dia setelah dia merasa hubungan ini tidak jelas tujuannya. See, and then you broken heart di sini, baper di sini. Oke, Aquarius. So ya, kita lihat progres hubungan kamu di Juni. The Magician, Six of Pentacles, like seperti manifest begitu. Kamu manifest untuk menebus kesalahan. Passion meledak di sini. Seperti kamu menolak untuk ditolak begitu. Seperti kamu tidak mau dia benar-benar memanifest tindakan dia untuk let go di sini. On fire dengan passion yang berbeda. So ya, long distance relationship butuh target untuk mencapai kapan berapa lama harus mengenal satu dengan yang lain, kapan berapa lama untuk adaptasi satu dengan yang lain, kapan harus mencapai pada pernikahan, berapa usia hubungan yang sebenarnya layak untuk bisa dibawa pada pernikahan atau komitmen atau hubungan yang lebih serius. Ini yang dia inginkan. See? And then di sini kamu belum menyadari itu. Ketika dia sudah berubah, di sini baru kamu menyadarinya dan kamu mau melakukannya dengan situasi karena kamu tidak mau dia menolak cinta kamu. Unrequited love di sini. See? Seperti gini. Dia push kamu untuk ngelakuin. Ya, karena ketika dia masih bersama dengan kamu, you don't do that. You didn't do it. Kamu nggak ngelakuin itu. And then dia ngerasa bahwa lebih baik ditinggalkan. Dan setelah dia meninggalkan kamu, di Juni kamu push your effort untuk kembali, untuk meyakinkan dia kembali. King of Wands, dia bekerja keras sampai berhasil. Six of Pentacles, dia menebus semua kesalahannya, dibayar lunas. The Magician manifest apa yang dirasakan, terutama tentang menolak untuk ditolak di sini, bertindak di sini. See? Oke, Aquarius. So ya. Memang harus jelas kalau long distance relationship itu harus jelas banget. Makanya komunikasi itu penting sekali. Oke. Kita lihat, jadi gimana ya, Juni ini, ya kamu bertindak. Kalau kamu yang di baris pertama, kamu bertindaklah. Tapi I think kayak itu sia-sia aja. Karena kayak dia berpikirnya begini. Ketika dia pergi, dia tidak akan kembali. Queen of Wands di sini.
Begitu banyak kesempatan yang sudah dia berikan. Ketika dia pergi, dia pastikan dia tidak akan menoleh lagi ke belakang di sini. So ya, tapi kenapa nggak dicoba gitu? Kalau menurut saya ya nggak masalah. Kalau dia nolak kamu pun, yang penting kamu sudah pernah mencoba. Jadi kamu nggak terlalu merasa eh, ter, kerentanan kamu itu jadi nggak bikin kamu terpenjara dengan kerentanan kamu sih. Seperti kamu mencoba untuk memberanikan diri kamu, mengalahkan rasa takut kamu. Ini bukan tentang bagaimana dia akan menerima kamu kembali, tapi ini tentang bagaimana kamu mengalahkan rasa takut kamu dan kerentanan kamu tentang cinta di sini, tentang mencintai seseorang dan mendapat penolakan. Si kamu mencoba untuk melatih diri kamu untuk mengalahkan ketakutan kamu dan kerentanan kamu sih. Oke. Itu poinnya. Menurut saya, kenapa nggak dicoba? Tapi kalau kamu udah tahu di sini dia akan tetap menolak kamu karena dia sudah meyakinkan diri dia ketika dia pergi dia tidak akan menoleh ke belakang, dan kamu tahu dia pasti menolak kamu dan kamu tidak siap untuk hal itu, lebih baik nggak usah balik. Lebih baik nggak usah berjuang karena di Juni kamu coba untuk berjuang. So mending nggak usah. Mending kamu pergi liburan, let go, berusaha ikut meditasi, komunitas meditasi untuk let go. Kalau kamu nggak siap untuk ditolak, sih, di sini karena baper banget. Oke, kita lihat dari Oracle Wisdom for Aquarius, long distance relationship. Sekali lagi, Aquarius long distance relationship. Darling angels, please clarify, Aquarius long distance relationship, energi untuk Juni 2021. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. May the broken heart fairy healing from heart attach. Sakit hati, sembuhkan sakit hati. See? Gimana caranya untuk bisa sembuhkan sakit hati? Itu yang harus kamu lakukan. Broken heart di sini. Oke? So, saya ngelihat kamu nggak siap untuk ditolak, tapi kamu mau berjuang. Di Juni ini kamu berjuang. See? Jadi kalau yang resonate, mending nggak usah. Kalau nggak siap ditolak, berusaha balikan lagi. Ini long distance relationship. Artinya kamu mencoba untuk komunikasi kembali, and then nggak ada respon. So mending nggak usah kalau kamu nggak siap. Ini saya ngeliat kamu nggak siap, mending nggak usah. Tapi kalau saya tipenya orangnya nggak mau mati penasaran. Jadi saya lebih suka, oke, saya ketemu dia nggak mau ketemu saya. Yang penting saya udah ngomong nih sama dia kalau saya mau balikan. Dia nggak mau, ya udah, puas. Di momen itulah ketika dia menolak saya tapi saya udah berjuang, di momen itulah saya jadi lebih gampang let go. Saya tipenya gitu. Lebih seneng coba gitu. Gimana kalau dicoba? Ternyata dapat penolakan, tapi lebih baik begitu daripada saya diem dan penasaran. Saya nggak suka. Saya tipenya gitu. Meskipun saya, memang karena saya divine masculine ya. Ya ini apa ya? Kalau saya tipenya gitu. Daripada mati penasaran. Dan ketika ada penolakan langsung dari dia gitu, itu kayak buat saya lebih yakin bahwa emang nggak layak untuk diperjuangin. Udah lepasin, cari yang lain lagi. Gue layak dicintai, gue layak ketemu orang yang lebih baik dari elu gitu. Jadi ngerasa bahwa saya lakukan di awal, saya perjuangkan dia, tapi ternyata dia menolak saya, artinya dia nggak pantas dapat itu gitu loh. Itu saya. Tapi kalau kamu terserah. Saya ngeliat kamu nggak kuat untuk broken heart, ditolak gitu. Gitu sih. Jadi kayak oke, kalau nggak siap mending nggak usah sih. Karena kalau saya tipenya tuh berjuang, kayak
berusaha untuk melatih diri melawan ketakutan. Jadi saya harus bisa menaklukkan ketakutan saya, fear saya, atau kerentanan saya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya hadapin gitu. Kayak meskipun kadang-kadang itu takut, tapi terus terus aja. Apa kata orang, muka badak gitu. Nggak peduli gitu. Yang penting ada rasa puas ketika saya bisa ngalahin kerentanan saya, ketakutan saya, fear saya. Nggak masalah dia mau tolak saya. Kemenangan diri saya adalah saya jadi seseorang yang kuat gitu loh. Untuk mengalami penolakan lagi, udah nggak buat hati saya broken banget gitu. Gitu sih. Ya itu kalau mau dicoba. Bottom of the deck, the three fates. What comes around? Apa yang udah terjadi, biarlah terjadi. Pergi, ya sudah, tinggalkan. Nggak usah berharap lagi. Dan saya ngelihat memang jangan pernah berjuang kalau kamu nggak siap untuk ditolak. Itu aja sih kuncinya di sini. Oke, so ini seperti kamu mencoba di sini, kayak dikasih tahu bahwa kamu mencoba berkali-kali di sini, lebih dari 3 kali, tapi ternyata tidak diterima gitu, ditolak gitu, dan ini membuat kamu benar-benar down gitu, broken di sini. Ya, karena kamu nggak siap sih. Cobanya sekali aja, nggak usah berkali-kali. Hanya untuk memastikan di hati kamu bahwa hubungan ini beneran masih dikasih kesempatan untuk diperjuangkan dari dua belah pihak gitu loh. Nggak usah berkali-kali, nyobanya sekali aja. Kalau 3 kali, lebih dari 3 kali, berdarah-darah kamu gitu. Dan pastikan ketika mendapat penolakan, kamu buatlah diri kamu lebih nyaman dengan uh, kehidupan tanpa dia, lebih bisa berdamai dengan keadaan. Itu harus ada pemikiran seperti itu gitu loh. Seperti kayak kamu menanamkan ke diri kamu bahwa buat apa bersama dengan orang-orang yang tidak menginginkan saya. Nah, itu aja. Jadi lebih 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 apa ya, lebih tenang, dan itu mengurangi rasa cinta yang meledak-ledak ketika penolakan itu terjadi. Oke, okay? So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aquarius. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.